warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Iqbal dengan NIM 21020460113 ingin mempresentasikan PPT yang berjudul Karakteristik Listrik Saluran Transmisi. Yang pertama, pendahuluan. Saluran transmisi listrik adalah infrastruktur penting dalam sistem kelistrikan. Karakteristik saluran transmisi sangat penting untuk dipahami agar dapat memastikan keandalan dan efisiensi sistem kelistrikan. Pada halaman ini kami akan membahas berbagai karakteristik saluran transmisi listrik yang perlu dipahami. Saluran transmisi adalah jaringan infrastruktur yang digunakan untuk mengirim listrik dari pembangkit ke konsumen. Saluran transmisi terdiri dari kabel tiang listrik yang menghubungkan pembangkit listrik dengan penyulang listrik. Saluran transmisi memiliki beberapa karakteristik yang penting untuk dipahami agar dapat mengoptimalkan pengiriman listrik kepada konsumen. Beberapa karakteristik ini meliputi tegangan listrik, arus listrik, kapasitansi, induktansi, resistansi, impedansi, reaktansi, daya listrik, rugin, kerusakan saluran transmisi, pengujian saluran transmisi, pemeliharaan saluran transmisi, kapasitas saluran transmisi, efisiensi saluran transmisi, stabilitas saluran transmisi, penyebaran daya listrik, penyulang, pemadam listrik, keselamatan kerja, dan lain-lain. Tegangan listrik. Tegangan listrik pada saluran transmisi merupakan salah satu faktor kunci yang mempengaruhi efisiensi dan kapasitas saluran transmisi. Tegangan listrik yang digunakan pada saluran transmisi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu tegangan 10 kV sampai 200 kV, tegangan ekstra tinggi 200 kV sampai 500 kV, dan tegangan ultra tinggi lebih dari 500 kV. Semakin tinggi tegangan listrik yang digunakan, semakin rendah rugin dan semakin tinggi efisiensi saluran transmisi. Tegangan tinggi. Tegangan tinggi adalah tegangan listrik yang digunakan pada saluran transmisi listrik untuk mengirimkan daya listrik jarak jauh. Tegangan ini biasanya berkisar antara 110 kV hingga 500 kV, tergantung pada jarak dan kapasitas saluran transmisi. Tegangan tinggi digunakan untuk mengurangi rugin dan meningkatkan efisiensi saluran transmisi. Tegangan lebih efisien dan mengirimkan daya listrik jarak jauh dibandingkan dengan tegangan rendah atau menengah. Tegangan tinggi menggunakan rugin pada salah satu transmisi memungkinkan penggunaan kabel yang lebih kecil dan lebih ringan. Tegangan ekstra tinggi atau extra high voltage adalah tegangan listrik yang digunakan dalam saluran transmisi dengan jarak yang sangat jauh dan kapasitas yang besar. Tegangan ini dapat mencapai hingga 500 kV atau lebih. Arus listrik. Arus listrik adalah aliran elektron dalam suatu rangkaian listrik. Arus listrik diukur dalam satuan ampere. Arus listrik yang terlalu besar dapat menyebabkan kerusakan pada saluran transmisi. Peningkatan arus listrik dapat meningkatkan rugin pada saluran transmisi. Kapasitansi. Kapasitansi adalah kemampuan saluran transmisi untuk menyimpan muatan listrik. Kapasitansi dapat mempengaruhi karakteristik transmisi daya listrik seperti impedansi dan reaktansi. Kapasitansi dapat disebabkan oleh jarak antara konduktor, jenis isolasi, dan kondisi lingkungan sekitar saluran transmisi. Induktansi. Induktansi adalah kemampuan suatu kawat konduktor untuk menghasilkan medan magnetik yang dapat membangkitkan tenaga listrik pada kawat tersebut. Resistansi pada saluran transmisi. Resistansi adalah hambatan listrik yang terjadi pada saluran transmisi. Yang semakin panjang saluran transmisi, semakin besar pula resistansinya. Impedansi pada saluran transmisi. Impedansi adalah hambatan listrik pada saluran transmisi yang dapat mempengaruhi kestabilan aliran listrik dan kualitas daya listrik yang diterima oleh konsumen. Reaktansi. Reaktansi adalah sifat dari saluran transmisi listrik yang menyebabkan adanya perbedaan antara arus dan tegangan. Reaktansi terjadi karena adanya induktansi dan kapasitansi dalam saluran transmisi.
Induktansi terjadi karena adanya medan magnetik yang dihasilkan oleh arus listrik yang mengalir dalam saluran transmisi. Sedangkan kapasitansi terjadi karena adanya muatan listrik yang tersimpan di antara konduktor dalam saluran transmisi. Daya listrik adalah besarnya energi listrik yang digunakan oleh suatu peralatan dalam satuan waktu tertentu. Daya listrik diukur dalam satuan watt atau kilowatt. Pada saluran transmisi, daya listrik yang ditransmisikan melalui kabel tergantung pada tegangan, arus, resistansi, kapasitansi, dan induktansi saluran transmisi. Salah satu faktor penting dalam daya listrik adalah reaktansi, yaitu kemampuan saluran transmisi untuk menahan arus listrik. Rugi pada saluran transmisi dapat menyebabkan kerusakan dan menurunkan efisiensi sistem. Pemeliharaan yang tepat dapat menghindari kerusakan akibat rugi dan menjaga kinerja saluran transmisi yang optimal. Kerusakan saluran transmisi. Penyebab kerusakan saluran transmisi dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti cuaca ekstrim, kelebihan beban, kegagalan peralatan, dan kesalahan manusia. Dampak kerusakan. Kerusakan saluran transmisi dapat mengakibatkan pemadaman listrik, gangguan pada sistem kelistrikan, dan kerugian finansial. Pencegahan kerusakan. Pencegahan kerusakan saluran transmisi meliputi pemeliharaan rutin, pengujian berkala, dan penggunaan peralatan yang berkualitas tinggi. Pengujian saluran transmisi. Tujuan dari pengujian transmisi adalah memastikan kinerja saluran transmisi sesuai standar dan aman untuk digunakan. Jenis pengujian. Pengujian saluran transmisi meliputi pengujian tegangan, arus, kapasitansi, induktansi, resistansi, impedansi, reaktansi, daya listrik, rugi, kerusakan, kapasitas, efisiensi, stabilitas, penyebaran daya listrik, penyulang, pemadam listrik, dan keselamatan kerja. Pemeliharaan saluran transmisi. Pemeliharaan saluran transmisi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjaga agar saluran transmisi dapat beroperasi secara optimal dan efisien. Pemeriksaan visual secara berkala untuk mendeteksi kerusakan atau keausan pada saluran transmisi. Penggantian komponen yang sudah aus atau rusak, seperti isolator, kabel, atau tiang listrik. Pembersihan saluran transmisi dari tumbuhan atau benda asing lainnya yang dapat mengganggu aliran listrik. Pengujian kinerja saluran transmisi untuk memastikan bahwa saluran transmisi beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kapasitas saluran transmisi. Kapasitas saluran transmisi adalah kemampuan saluran untuk mengalirkan daya listrik dalam jumlah tertentu. Kapasitas saluran transmisi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tegangan, arus, dan impedansi. Untuk meningkatkan kapasitas saluran transmisi dapat dilakukan dengan meningkatkan tegangan atau menambah jumlah saluran transmisi. Efisiensi saluran transmisi. Efisiensi saluran transmisi adalah rasio antara daya keluaran dan daya masukan dalam sistem transmisi listrik. Efisiensi yang lebih tinggi menghasilkan kerugian daya yang lebih rendah dan biaya operasional yang lebih murah. Stabilitas saluran transmisi. Penyebaran daya listrik. Penyebaran daya listrik yang tidak merata dapat mempengaruhi stabilitas saluran transmisi. Oleh karena itu perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan yang tepat untuk memastikan penyebaran daya listrik yang seimbang. Penyebaran daya listrik yang tidak merata dapat mempengaruhi stabilitas transmisi. Oleh karena itu perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan yang tepat. Stabilitas saluran transmisi. Definisi. Penyebaran daya listrik mengacu pada proses mengirimkan daya listrik dari pembangkit listrik ke konsumen akhir yang melalui saluran transmisi yang sesuai. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran daya listrik. Beberapa faktor yang mempengaruhi penyebaran daya listrik yaitu jarak, tegangan, resistansi, kapasitansi, induktansi, dan reaktansi. Jarak jauh antara pembangkit listrik dan konsumen akhir. Semakin besar resistansi saluran transmisi dan semakin besar daya yang hilang selama penyebaran.
stabilitas saluran transmisi. Tegangan tinggi dan tegangan ekstra tinggi digunakan dalam saluran transmisi untuk mengurangi kerugian daya selama penyebaran. Resistansi, kapasitansi, dan induktasi. Resistansi, kapasitansi, dan induktasi saluran transmisi mempengaruhi kerugian daya selama penyebaran. Resistansi menyebabkan kerugian daya karena panas, sedangkan kapasitansi dan induktasi menyebabkan kerugian daya karena arus yang mengalir antara saluran transmisi. Reaktansi adalah kemampuan saluran transmisi untuk menahan arus listrik. Semakin tinggi reaktansi saluran transmisi, semakin besar kerugian daya selama penyebaran. Penyulang adalah bagian dari sistem saluran transmisi listrik yang berfungsi untuk membagi daya listrik ke berbagai wilayah. Sistem penyulang terdiri dari beberapa komponen seperti trafo distribusi, jaringan kabel, saklar pemutus, dan lain-lain, yang juga berfungsi sebagai mengurangi rugi pada saluran transmisi, meningkatkan efisiensi dan stabilitas saluran transmisi. Pemadaman listrik terjadi ketika pasokan listrik ke suatu daerah terputus. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti gangguan pada saluran transmisi, cuaca ekstrim, atau pemeliharaan rutin pada sistem listrik. Pemadaman listrik dapat menyebabkan gangguan pada kegiatan sehari-hari, bahkan berdampak pada keamanan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memiliki rencana darurat dan prosedur yang tepat untuk mengatasi pemadaman listrik. Keselamatan kerja. Keselamatan kerja sangat penting dalam melakukan perawatan dan pengujian pada saluran transmisi listrik. Pekerja harus menggunakan alat pelindung diri atau APD lengkap seperti helm, sarung tangan, kacamata pelindung, sepatu keselamatan, dan baju pelindung. Selain itu, pekerja harus memahami dan mengikuti prosedur keselamatan yang telah ditetapkan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Pekerja juga harus memperhatikan lingkungan sekitar, seperti jarak antara saluran transmisi dengan bangunan atau pohon, serta kondisi cuaca seperti hujan atau angin kencang. Contoh soal. Sebuah kabel koaksial memiliki impedansi karakteristik 75 ohm pada frekuensi operasi 1 MHz. Untuk kabel ini, hitunglah impedansi karakteristik resistansi, impedansi karakteristik induktansi, dan impedansi karakteristik kapasitansi. Impedansi karakteristik resistansi. Impedansi karakteristik resistansi pada kabel koaksial biasanya sama dengan impedansi karakteristiknya, yaitu impedansi karakteristik. Jadi R sama dengan 75 ohm. Impedansi karakteristik induktansi kita dapat menggunakan rumus berikut. Kita memasukkan rumus 75 ohm per 2pi dikali 1 juta Hz dengan hasil 0,00029393. L sama dengan 2pi dikali 1 juta Hz 75 ohm sama dengan 0,00029393. Jadi impedansi karakteristik induktansi sekitar 0,00029393. Dan yang terakhir adalah impedansi karakteristik kapasitansi dapat dihitung dengan rumus berikut. Dengan memasukkan nilai C 1/75 ohm dikali 2 kali 1 juta Hz sama dengan 0,000212. C sama dengan 75 ohm dikali 2pi dikali 1 juta Hz sama dengan 0,000212. Jadi impedansi karakteristik kapasitansi sekitar 0,000212F. Dengan demikian, untuk kabel koaksial dengan impedansi karakteristik 75 ohm pada frekuensi operasi 1 MHz, impedansi karakteristik resistansi adalah 75 ohm, impedansi karakteristik induktansi adalah 23,93, dan impedansi karakteristik kapasitansi adalah 2,12.